Penduduk yang dilakukan sejak awal Mei ini menemukan sejumlah penduduk Indonesia yang berusia di atas 100 tahun. Bingkai Berita menemui Kanita di Bekasi yang berusia 135 tahun dan Maimunah di Pandeglang yang berusia 143 tahun. Mas Zeri. Berkat sensus penduduk juga saya jadi tahu kalau ternyata di Indonesia, tepatnya di Bekasi, ada salah satu penduduk Indonesia yang udah tua banget, umurnya 135 tahun. Sekarang saya mau ke sana ngeliat, namanya Pak Kanita. Kita kenalan yuk. Assalamualaikum. Kakek yang biasa disapa Engkong Kanita ini berumur 135 tahun. Ia lahir di Cirebon dan kini menghabiskan sisa hidupnya di Kampung Ceger, Bekasi bersama mantunya. Ini namanya Pak Kanita ya, Pak? Meski berumur panjang, Engkong berkali-kali bermain dengan maut. Mata kirinya saja sudah buta akibat tertimpa rumah. Kakek katanya juga itu ya, Kong ya? Pernah tenggelam ya, Kong? Terus pernah ketabrak, bener? Iya, sering ketabrak benar. Tabrak mobil tidak sering, 4 kali. Tabrak motor 2 kali. Tenggelam. Rahasia panjang umurnya hanya karena rajin berpuasa. Tapi sayang, ingatannya kini kadang terganggu karena usia. Sekarang boleh pikun, tapi pada masanya dulu Engkong seorang petualang cinta. Tak heran jika ia menikah hingga belasan kali. Umur 10 tahun sunat. Terus? Umur 20 tahun tak nikah. Tunggu tau nikah. Ya nikah. Emang Kong udah berapa kali nikah, Kong? Banyak, 13 kali. 13 kali. Wah. Kenapa? Pasti dulunya playboy ya, Kong ya? Karena begini, kawin lagi nggak punya anak. Oh gitu. Dari 13 istrinya tersebut, Engkong hanya mempunyai seorang anak. Namun kini hanya kepiluan yang Engkong rasa. Adik, kakak, bahkan anak dan istrinya sudah tiada menghadap Sang Pencipta. Seringkali Engkong Kanita berharap mati. Itu suka diomeli sama anak cucu. Karena saya orangnya kepengen lihat cucu, buyut ya. Dilarang, kepengen kali baru dilarang. Dari saya jalan sendiri, kalau nggak ada orang berangkat itu saya. Nolong, iya. Kalau ada di kamar. Udah sih, Kong. Berangkat sendiri, jadi kan cucunya khawatir. Itu enak, saya sampai cucu. Kalau punya duit, saya kepengen jajan cucu. Kalau suka kesini cucu teh. Saya kangen, saya paling sayang sama anak cucuku. Sama anak sayang, bakal anak sayang ubah-ubah. Kisah nenek yang satu ini lain lagi. Melihat penampilannya, tak ada yang menyangka jika nenek ini sudah berusia lebih dari 100 tahun. Tepatnya 143 tahun. Sehari-harinya, Maimunah yang biasa disapa emak masih kuat melakukan aktivitas tanpa bantuan orang lain. Ia masih kuat sholat dengan berdiri tegak. Uniknya, setiap bacaan ia lantunkan keras-keras agar ia tidak lupa dengan hafalannya. Emak masih ingat betul beberapa kejadian penting, seperti saat Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883 maupun saat zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Ayah cain tuh eta ka di Ngalembak itu. Cai ti laut eta. Kaling deh. Cukur balik deui. Di mana kadi ge ayahnya, Kaima aya. Teu cek Kaima. Panipon tahu, Belanda tahu. Gunung tahu. Iya. Belanda sama Nippon kapan bermusuh tuh. Kalau ada mau ditembak aja sama Nippon. Kata Belanda, ayo katanya, gua nggak takut katanya.
Emak mempunyai 10 orang anak, 5 diantaranya sudah meninggal dunia. Saat ini keturunannya sudah menginjak generasi ke-6 dengan jumlah cucu dan cicit sebanyak 249 orang. Tidak ada resep khusus untuk panjang umur. Untuk urusan makan, emak mengaku tidak punya pantangan. Sukanya makan apa lagi, Mak? Apa-apa juga di dahar, asal jangan lindung aja. Ya, kalau lindung mah enggak. Kenapa nggak makan lindung? Lindung kayak ular. Kayak ular. Jijik ya, Mak ya? Jijik. Sampai saat ini, emak belum pernah mengidap sakit yang serius. Hanya obat serupa balsem yang ia sebut minyak pokok inilah yang menurutnya bisa menjaganya tetap fit. Filosofi hidup yang membuat emak tetap bersemangat adalah dekat dengan Tuhan dan alam. Segala sesuatu ia lakukan tidak lepas dari doa. Kalau mau kemana-mana ya, jangan jalan aja. Kudu Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Ya. Keunikan emak adalah hobinya yang suka melahap permen berwarna merah yang bentuknya seperti kaki. Mak suka permen apa? Permen cokor. Permen cokor. Iya. Yang merah. Iya. Nah, ternyata Mama Maimunah Anu ini dibungkus dibungkus kayak biru kaki, kayak tuh. kaki. Nah, Iya. ini adalah salah satu cemilan favoritnya emak, yaitu permen kaki yang warna merah. Dan bisa sehari bisa menghabiskan sampai Nanya 1 aja toples. permen cokor Permen gitu. cokor. Tahu semua juga. Oh ya, mau beli sama saya, Mak, sekarang? Ayo. Ayo beli, ayo. Ayo. Untuk mendapatkan permen ini, emak harus berjalan menanjak menggunakan tongkat ke warung yang jaraknya cukup jauh untuk ukuran seusianya. Ternyata warungnya sebenarnya 200 meter dari jarak rumah Mak. Tapi Mak jalannya semangat banget. Saya aja udah keringetan. Mak keringetan, Mak? Hah? Keringetan? Enggak? Enggak keringetan, enggak capek. Hampir setiap hari emak mengkonsumsi permen ini dan tidak tanggung-tanggung. Satu harinya emak bisa menghabiskan hampir 1 toples permen kaki tanpa pernah mengeluh sakit setelah memakannya. Emak merupakan orang tertua yang dicatat oleh BPS Kabupaten Pandeglang dengan tahun kelahiran 1867. Namun hingga saat ini belum ada rencana untuk mendaftarkan emak sebagai manusia tertua di Indonesia maupun dunia. Pihak BPS masih mendalami validitas data yang mereka dapat. Jodoh dan umur adalah hak prerogatif Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada yang tahu berapa lama jatah usia kita. Tapi yang pasti setiap waktu kita harus isi dengan rasa syukur dan hal yang berguna. Sampai di sini Bingkai Berita. Nantikan informasi penting dan populer lainnya setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Sampai jumpa.